إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هذا النبي الكريم وخاتم النبيين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama saya muliakan akhina Ustaz Riki beserta kawan-kawan, yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Ahmad, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah Masjid Besar Al-Furqan, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang ke-25, malam ganjil, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir di Masjid Besar Al-Furqan, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada keluarganya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu mari kita bersolawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terus bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta,
Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga dengan kasih sayangnya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka bersama-sama mengisi ruh kita, hati kita, mempertajam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak terbilang. Yang dikatakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mendapat di bulan Ramadan ini, artinya kasih sayang itu sudah terpenuhi. Tinggal kita merasakan bagaimana kita merasakan kasih sayang Allah kepada diri kita. Jadi Allah udah sayang banget nih, ya, kepada kita. Jadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang. Apa yang kita tidak rasakan, semua kita rasakan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan itu merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Yang kita rasakan sebagai orang yang beriman. Makanya Rahmanun Rahim, artinya kasih sayang Allah. Kepada siapa Allah memberikan kasih sayangnya? Di antaranya adalah kepada orang-orang yang beriman. Pernah kita ungkap, ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 itu kalau kita kaji, gitu ya. Nanti kita masuk kepada substansi judul. Sekarang kita bahas tentang ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Nah, ya ayyuhallazina amanu itu adalah sumber. Ya, sumber. Sumbernya artinya apa? Orang-orang yang beriman. Setelah itu predikat. Predikat itu apa? Proses. Jadi sumber proses. Prosesnya apa? Puasa. Jadi puasa itu adalah sebuah proses untuk menuju la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu untuk mencapai suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada sumber. Dia beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman itu? Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada malaikat. Dia beriman kepada kitab-kitab Allah. Dia beriman kepada rasul Allah. Dia beriman kepada hari kiamat. Dan dia beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Itu orang beriman. Ada orang beriman saja pada Allah. Tidak sempurna keimanan seseorang. Dia beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada malaikat. Dia tidak percaya kepada Quran. Kan banyak yang begitu. Dia beriman kepada Allah. Tapi dia tidak percaya kepada malaikat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, yaitu Al-Quran di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dia menyampaikan tuh kepada Rasulullah di Gua Hiro. Iqra. Artinya pada saat itu Rasulullah disuruh baca. Sampai Rasulullah tiga kali mengatakan, mana biqori? Saya nggak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Sampai-sampai malaikat itu mewujudkan wujudnya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, ya, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada Al-Quran,
kita percaya kepada Rasul Allah, kita percaya kepada hari kiamat, dan kita percaya kepada takdir Allah dan baik buruknya, insya Allah. Itulah yang dikatakan orang beriman. Kenapa? Ketika seorang beriman dia berpuasa, dia menyadari ada yang mengawasi kita, betul nggak? Ada malaikat. Ketika dia berpuasa dengan iman, gitu kan? Man shoma ramadhana imanan, barang siapa dia berpuasa dengan iman, gitu kan? Artinya dia merasa diawasi Allah. Dan dia merasa diawasi oleh para malaikat. Gak usah kita bicara malaikat yang 10 atau malaikat yang lain. Kita bicara malaikat yang ada di kiri kanan kita. Ya, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Dicatat. Karena kita beriman kepada rukun iman, jadi puasa kita terarah. Kita merasa diawasi. Bukan hanya kita sedang sendiri, bukan hanya kita bersama-sama. Di mana saja kita berada, kita merasa diawasi Allah. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, tersentuh tuh. Ternyata puasa itu adalah perintah Allah. Di mana perintahnya? Di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang beriman di atas dunia ini dia berpuasa. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa? Agar dia menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga nanti fitrah. Nah, kita masuk deh. Fitrah manusia itu dikatakan hamba Allah. Betul. Jadi yang namanya fitrah manusia itu hamba Allah. Ada orang mengatakan, oh hamba Allah. Tapi dia tidak puasa. Dia mengakui dia hamba Allah. Tapi dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana tuh? Ya kan? Jadi fitrah manusia itu sebagai hamba Allah. Makanya ada di sini fitrah manusia hamba Allah itu ada suatu kata yang bijak, ya. Ini. Yang berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Kalau bahasa Arabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Kita kaji, misalnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Gitu kan? Wujud adanya Allah. Hari ini kita tidak melihat Allah. Tapi kita baru melihat ciptaan dan kekuasaannya. Artinya kekuasaan Allah itu ada. Adanya Allah, adanya langit, adanya bumi, adanya semua yang kita lihat. Kekuasaan di atas dunia ini. Itu artinya wujud adanya Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengakui, orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu adalah dia tidak bisa melihat Allah. Ada kadang-kadang kita masuk ke dalam sebuah yang namanya sufi, gitu kan? Kan gaib tuh. Orang tidak merasakan tapi dia merasakan. Ada yang seperti itu. Bisa jadi saya merasakan, yang lain tidak merasakan. Di antaranya apa lagi? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Ketenangan. Ada yang tahu seseorang itu tenang? Nggak ada yang tahu. Tenang atau tidak tenang, itu yang tahu adalah diri kita. Jadi gaib termasuk yang dikatakan adalah la'allakum tattaqun. Itu awalnya gaib. Tapi karena dilaksanakan, dia merasakan, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Dia sholat. Di antara takwa itu kan artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Jadi wujud tuh. Dia datang ke masjid, dia ngaji, ya kan? Dia bersilaturahim dan dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan.
Setelah itu dia merasa apa? Dia tahu bahwa dirinya diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal sama dirinya. Dulu saya pernah ditanya orang tua saya. Ya, ditanyanya gampang. Nama kamu siapa? Nasruddin. Apa arti Nasruddin? Ternyata orang tua saya memberi nama Nasruddin itu punya makna. Nah ini arti berat. Penolong agama Allah. Penolong agama Allah. Jadi kalau Nasruddin tidak menolong agama Allah, gitu, dipanggil. Jadi akhirnya kenal sama diri kita. Oh, saya diberi nama mempunyai tujuan, orang tua. Coba tanya masing-masing. Jadi ketika kita diberi nama itu adalah tujuan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma 99. Allah bersifat, dia punya nama Rahman, Maha Pengasih. Kasihnya Allah kepada siapa saja. Rahim, sayang. Disayang semua. Tanpa kasih sayang Allah, kita mungkin tidak ada. Jadi kita mendapat kasih sayang Allah. Jadi kata bijak ini, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak terlepas dari perdebatan, ungkapan itu hadis Nabi Muhammad atau bukan. Jadi suatu pesan dapat diambil dari kalimat kata-kata bijak ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibekali akal pikiran. Jadi sempurnanya manusia diberikan akal pikiran. Apa itu akal pikiran? Kita taunya akal pikiran kan ini aja. Ternyata akal pikiran itu adalah hati, mata, dan telinga. Jadi dengan 3 instrumen itu manusia dapat menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tidak sebagaimana makhluk lain. Jadi makhluk lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati lainnya, dia beda. Makanya manusia dikatakan adalah makhluk yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk lainnya. Al-Imam Ghazali ketika membahas suatu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 179, itu ayat memang agak serem, dan bahkan ketika kita baca ini terus terang saya menangis. Ya. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yusminu biha, ya. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah seperti itu. Walaqad zara'na li jahannam. Jadi kebanyakan di neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kita bicara jin dan manusia, kita tidak bicara jin. Ya, kita tidak bicara jin, tapi kita bicara manusia. Kalau bicara jin, kita tidak bisa melihat, tapi dia ada. Mungkin hari ini dia ikut ngaji, jin itu. Ya, kita bicara manusia. Kenapa kok banyak di neraka jahanam jin dan manusia? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi matanya tidak difungsikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia mempunyai telinga, azanul la yusminuna biha. Ya, dia punya telinga, tapi telinganya tidak difungsikan untuk mendengar ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang.
Oh. Coba kalau kita lihat secara kontekstual, secara aktualisasi. Hari ini kita lihat di lingkungan kita berapa banyak ya yang tidak memfungsikan hati, mata dan telinganya, sehingga perilakunya kita lihat seperti apa? Seperti hewan. Kadang-kadang kita lihat pergaulan bebas, ada yang namanya belum nikah sudah ada perzinahan, ya kan? Itu kan bukan, artinya perilaku manusia, tapi seperti kalau dia manusia, dia punya hati, dia memahami ayat Allah, dia harus nikah dulu, betul nggak? Iya kan? Dia nikah dulu. Kalau dia udah nikah, baru dia melakukan perbuatan yang tadinya haram menjadi halal. Zina itu kan haram, tapi ketika melaksanakan perintah Allah jadi halal, nikah, ya kan? Tuh. Nah disinilah tuntunan kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah. Kalau dia sebagai hamba Allah, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 179 itu adalah peringatan. Kalau bahasanya warning dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika kita memahami ayat Allah, ya, jawaban kita apa? Ini ketika ada kata-kata jahanam, fasik, munafik, kafirun, ya, musyrikin, maka kita jawab apa? Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang kan kita, kalau kita belum tahu, biasa aja kita dengar, betul nggak? Nah jadi nanti ketika kita mendengar kata kafir, kata munafik, kata zolimun, kata munafikun, jadi kita jawab dengan apa? Nauzubillah min zalik. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang-orang yang munafik, jangan sampai kita masuk neraka jahannam. Nauzubillah min zalik. Jadi semoga kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Para ilmuwan muslim telah memberikan pendapatnya masing-masing dengan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi para ilmuwan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kontekstualnya adalah dia bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa telah sampai kepadanya hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabi." Di situ nabi wa sunnata Rasulullah, nggak apa-apa, nabi juga gitu kan, tapi secara spesifik wa sunnata Rasulullah, gitu ya. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah, ya. Ini Masya Allah, ya. Nah, menurut pakar ilmuwan tafsir Al-Quran, di dalam suatu ayat, ya, ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Ini Ibnu Katsir ketika membahas tentang ayat 172 surat Al-A'raf. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, gitu. Qalu bala sahidna. Nah di sini dan diingatkan ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, ruh, ya. Apa? Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, gitu. Jadi di dalam ketika kita belum lahir tuh, ketika ditiupkan ruh, kita sudah bersaksi. Semua manusia bersaksi
Alastu birabbikum? Lalu dijawab oleh ruh itu, qalu bala syahidna. Tuh, ya. Mereka menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi gitu. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah sudah menanamkan bahwa ketika kita berada di rahim ibu kita, kita sudah bersaksi, alastu birabbikum. Makanya kita di sini jangan ngelawan. Apa konteksnya kepada fitrah manusia hamba Allah? Ini masuk kepada satu ayatnya, bahwa kita semua adalah hamba Allah. Artinya kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah agar kita menjadi orang-orang yang fitrah. Makanya ketika kita di bulan Ramadan kita puasa penuh ya, selama bulan Ramadan di akhir Idul Fitri, makanya ada kata Idul Fitri ya, artinya kita kembali kepada fitrah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan dari awal hingga akhir, maka insya Allah dosa-dosa kita ya yang lalu-lalu, karena yang namanya manusia kata Rasul al-insan makhalul qata wa nisyan. Jadi yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kadang-kadang dia suka melawan Allah, dia suka melawan orang tuanya, dia melawan gurunya, dia melawan temannya, dan banyak kesalahan-kesalahan secara hablum minallah, secara hablum minan nas, secara hablum minal alam. Artinya apa? Makanya kita harus banyak beristighfar di bulan Ramadan, terutama di 10 malam akhir. Kita istighfar. Dosa kita, banyak gak dosa kita sama Allah? Banyak gak? Banyak kan? Dosa kita kepada orang tua kita banyak gak? Dosa kita kepada alam banyak gak? Banyak. Ya kita banyak istighfar. Bahkan Rasulullah beristighfar itu 100 kali satu hari ya. Bagaimana dengan kita? Istighfar kita bagaimana? Kalau cuman hanya kita menyebut istighfar astaghfirullahalazim, itu gampang ucapan. Tapi ketika kita punya salah kepada orang tua kita, kita punya salah sama guru kita, kita punya salah kepada sahabat, teman, mampu nggak kita minta maaf? Itu ya. Nah pada malam hari ini yuk kita istighfar, kita sama-sama ya, semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semuanya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semuanya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ya, mudah-mudahan setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada sesama manusia, antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ramadan akan menjadikan kita orang-orang yang sadar. Artinya ketika Ramadan meninggalkan kita, kita sudah siap untuk melakukan hal-hal yang terbaik di 11 bulan yang mendatang. Artinya ketika kita ditinggalkan Ramadan, kita kembali ke nol, bahasanya seperti itu, kembali kepada fitrah. Kalau kita berhasil, kita merasakan seperti bayi yang baru lahir, ya. Bayi yang baru lahir itu tidak mengenal apa-apa, tapi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi alastu birabbikum, dan dia mendapat suatu kebahagiaan. Artinya orang yang kembali ke fitrah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keredoan kepada kita. Allah ridho. Akhirnya kita mampu memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik. Jadi kita tahu waktu yang terbaik itu seperti apa. Ternyata waktu yang terbaik itu adalah ketika kita dekat kepada Allah dan kita merasakan Allah itu dekat kepada kita. Jadi 11 bulan yang akan datang itu, jadi kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Sehingga ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, di mana saja kita berada, kita merasakan. Kita sholat, kita merasakan. Kita baca Al-Quran, kita merasakan. Karena ketika kita baca Al-Quran, kita nanti setelah selesai ini, itu ada suatu hadis, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Jadi barang siapa yang ingin bercakap-cakap, yang ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aqra'al Quran, bacalah Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog kepada Allah. Nah, ini adalah kesempatan. Banyak orang baca Quran, tapi dia tidak merasakan bahwa dia sedang berdialog kepada Allah. Dan kita, orang-orang yang sudah mengetahui, maka ketika kita baca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog kepada Allah. Mulai kita baca dari surat pembuka, ya. Surat Al-Fatihah itu kan artinya pembuka. Jadi Allah buka dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah, dibuka. Kalau kita mengerti maknanya, insya Allah itu modal buat kita. Dari mulai kita ta'awuz, itu kan perintah Allah semua. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Mulai itu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah kita mengatakan yang Maha Pengasih, kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita mendapat kasih sayang. Masya Allah, kasih sayang Allah tidak terbilang. Terus kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Akhirnya kita menyadari. Terus kita hafalkan, kita pahami, insya Allah itu modal buat kita. Ketika kita sudah mau berdialog dan kita sudah meyakininya, berarti rukun iman yang ketiga terpenuhi. Beriman kepada
kitab-kitab Allah, percaya kepada Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab sebelum. Jadi nanti ketika ada di luar itu berbagai macam gesekan, kita sudah punya kekuatan, yaitu Al-Quran kekuatan kita, pedoman kita, ya. Makanya nuzulul Quran didapati kepada siapa? Kepada manusia, ya, yang menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Karena kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sudah dijelaskan, syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di situ hudal linnas, nggak ada kata-kata mutakin, nggak ada, tapi hudal linnas, untuk manusia. Jadi siapapun manusianya, ketika dia mendapat petunjuk dari Allah, dia sering baca Al-Quran, maka dia insya Allah akan tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, sehingga dosa-dosanya kembali kepada fitrah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Coba sholat, kita melaksanakan sholat, perintah siapa sholat itu? Wudu, sebelum kita sholat kita wudu, perintah siapa? Perintah Allah. Di mana perintah Allah itu? Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ketika kita berwudu, kita melaksanakan perintah Allah. Surat Al-Maidah ayat 6. Ada orang berwudu, setelah ditanya, kamu wudu perintah siapa? Oh, guru saya. Begitu kan? Oh, saya ngaji sama si Fulan di Fulan. Padahal guru sudah mengatakan perintah wudu itu adanya di surat Al-Maidah ayat 6. Jadi nggak ada yang lepas dari Allah. Sunnahnya fikih sholat. Apa? Kumur-kumur. Sebelum kita wudu itu kita niat, kita kumur-kumur. Nah, di situ ada doa. Doanya yang diperintahkan oleh Rasulullah, silakan doa. Wa ma arsalna bir rasulin illa qaumi, sesuai dengan bahasa kita, nggak apa-apa. Karena di mulut ini banyak dosa. Jadi ada perintah Allah, jadi nyambung antara perintah Allah dengan fikih Rasulnya, nyambung. Jadi kita punya kekuatan. Al-Maidah ayat 6 itu adalah perintah. Agar apa? Kembali kepada fitrah kita, menjadi hamba Allah. Karena setan itu akan terus menggoda kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dia akan menggoda. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, terus saja. Sehingga kita merasakan kesucian. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada orang-orang yang suci. Bukan orang suci kita. Tadi kita sedang berusaha menjadi orang-orang yang suci. Makanya kita tiap hari berwudu sebelum sholat. Perintah siapa? Perintah Allah. Terus puasa, perintah siapa? Perintah Allah. Jadi yang namanya hamba Allah melaksanakan perintah Allah. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Apalagi? Kita berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan nafkahkan sebagian harta yang Allah berikan. Berarti perintah Allah. Banyak-banyak lagi, silaturahim, ya, itu semua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak keluar dari konteks Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, sehingga kita termasuk orang-orang yang fitrah menjadi hamba Allah. Nanti ketika kita sholat Idul Fitri, kita mengatakan apa? Minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, itu artinya fitrah manusia menjadi hamba Allah. Nanti setelah 11 bulan yang akan datang, jangan lagi kita jadi hamba setan, gitu maksudnya. Ya, kita bohong, kita apa, jangan, tapi kita menjadi hamba Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada
tanggapan, silakan kita dialog sama-sama. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hazallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan kita membacakan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan berkahnya, sebagaimana Rasulullah SAW diberikan pintu berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kakek kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan semoga kita diberikan kesehatan paripurna, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang halal, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keindahan. Keindahan dengan rahmat dan berkahnya yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keikhlasan, kesabaran, dan ridhonya. Ada haziniyah bin niyatil qabul ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam, wa akhiruhum da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.